Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa lagi bersama Usepti di pelajaran IPA hari ini ya. Penuh semangat ya, Jumat berkah. Oke anak-anak, siapkan buku pena kalian. Terlebih dahulu marilah kita tak lupa untuk berdoa bersama-sama. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, hari ini Usepti akan mengajak kalian membahas IPA subtema 2. Masih berkaitan dengan magnet. Magnet, kemarin kita membahas apa pengertian magnet, kemudian gambarnya, contohnya sekarang kita membahas tentang benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis itu terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis itu terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Tentunya ada di sekitar kalian ya anak-anak. Kemudian benda yang terbuat dari logam tapi tidak dapat ditarik oleh magnet itu ternyata ada. Itu adalah benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Selanjutnya, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tidak asing ya kalian dengan magnet, tentu sudah mungkin ada yang punya atau hanya bisa melihat itu. Yang penting kalian sudah pernah menjumpainya. Fungsinya magnet, 1. Di dalam karet pintu kulkas itu ada magnet kan, sehingga pintu kulkas dapat menempel dan bisa menutup dengan erat. Kedua, magnet pada penjepit tas atau dompet. Nah, itu supaya apa? Supaya dompet atau tasnya bisa tertutup. Ceklik biasanya seperti itu bunyinya. Yang ketiga, tangkai obeng. Lah, yang suka onderdil, mungkin suka pasang-pasang apa itu mungkin tahu ya, yang namanya obeng itu mengandung magnet juga sehingga memudahkan dalam pemasangan bur. Itu tadi anak-anak tentang magnetis dan non-magnetis. Ini kemarin Usepti memberi gambar tentang macam magnet, ada magnet cincin, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke subtema 3 tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Berarti daerah sekitar yang masih ada pengaruhnya dengan magnet. Medan magnet itu tidak terlihat, tapi kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet itu dapat membentuk garis gaya magnet. Selanjutnya, bagaimana cara membuat magnet? Anak-anak, logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Jika besi itu lebih mudah dibuat magnet daripada baja, tapi keduanya memiliki sifat kemagnetan yang tahan lama. Kemudian cara membuat magnetnya bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, melalui gosokan. Dilakukan dengan menggosok-gosokkan magnet pada benda magnetis. Contohnya pada besi. Lah, magnet itu digosokkan terus pada besi. Gosokan itu dilakukan searah ya, bukan bolak-balik tapi searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Yang kedua, melalui induksi. Benda yang akan dibuat itu didekatkan pada magnet, contohnya yaitu pada paku. Dan yang ketiga, melalui aliran listrik. Dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, contohnya pada besi. Hati-hati yang ke poin ketiga ini karena melilitkan kabel berhubungan dengan listrik. Ingat anak-anak, kalau kita supaya aman dalam berhubungan dengan listrik, gunakan sendal dan posisi tangan dalam keadaan kering. Itu tadi anak-anak
pelajaran IPA subtema 2 dan subtema 3. Silahkan kalian baca lagi, yang penting-penting digaris bawahi, atau jika ada soal dijawab, tidak usah menunggu soal dari U Septi. Mungkin soal dari U Septi hanya sedikit ya anak-anak. Sekian pelajaran IPA hari ini, selamat beraktivitas dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.